Yang mulai kerasa Atau pernah jadi ketua OSIS atau apa gitu bang? baru di kuliah nih. Jadi untuk membagi sesuai porsinya memang agak susah. Ya jadi pasti untuk menghabiskan sendirian seharian di rumah pun bisa gitu. Selamat siang. Selamat siang. Selamat datang di program pertama di pengurusan tahun ini dari bidang Jarkominfo, yaitu adalah Chemistry Talk atau Jam Talk. Jadi hari ini kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya pada Cyanida, jadi akan melakukan sharing terkait suatu topik yang dimana kami yakin itu berguna untuk bisa di akademik ataupun soft skill dari teman-teman yang meneruskan kita. Jadi untuk materi hari ini adalah berjudul kepemimpinan, membahas tema tentang kepemimpinan, bagaimana pemimpin itu memimpin. Nah, ada guest star hari ini yang tidak kalah keren. Kami perkenalkan, yaitu Bang Nova Lerian. Silakan Bang, perkenalkan diri Bang. Oke, perkenalkan nama saya Nova Lerian, alumni pendidikan kimia, juga sama seperti teman-teman yang ada di sini. Angkatan 2018, sekarang udah lulus dan udah mulai coba untuk kerja. Untuk kesibukan Bang Noval Rian tuh mungkin seperti itu, dan kalau kabar Abang gimana nih Bang? Baik, alhamdulillah. Fadil gimana? Baik Bang, alhamdulillah. Nah, kami kan mau bahas tentang materi kepemimpinan nih. Sebelum itu deh, sebelum masuk ke tentang kepemimpinan, saya sendiri sih personal mau tahu dari mungkin dari pengalaman Abang atau dari didikan Abang gitu, untuk kepemimpinan itu gimana, atau enggak mungkin Abang aktif di organisasi, ngambil sebagai pemimpin tuh gimana Bang? Kalau awal mula jadi pemimpin gitu lah ya, kalau diajarkan dari keluarga sih sebenarnya nggak terlalu ingat abang kapan mulainya. Cuman kalau misal dari dipilih atau jabatan gitu, kalau dari sekolah, dari SD dulu, itu udah mulai sebenarnya. Udah dipilih jadi ketua kelas itu udah mulai kan, step-stepnya udah gitu. Selanjut sampai SMP, SMA juga mulai kayak ikut kegiatan-kegiatan. Nah itu udah mulai muncul rasa kayak bisa apa ya, ingin mempengaruhi orang lain gitu lah. Kayak yang sebenarnya gini loh gitu, harusnya gini kayak gini gitu. Sehingga sampai makin kesini makin ke bawah gitu, kayak pengen mempengaruhi orang lain dalam arti yang positif. Mungkin itu kali dasar abang. Oh, berarti kesenangan tersendiri lah dalam memimpin. Boleh dijelaskan nggak Bang? Kayak mungkin susah ya bagi orang yang untuk ngerti kayak kesenangan tersendiri dalam memimpin itu gimana sih? Gitu. Yang Abang suka lah gitu dari perspektif Abang. Oke. Abang suruhnya itu loh ya, kayak buat apa namanya, kayak bukan deklarasi sih, kayak dalam hal ini abang bukan expert dalam hal ini gitu kan, dalam bidang kepemimpinan. Tapi kalau untuk dalam hal mempengaruhi atau memimpin orang lain tuh kesenangannya tuh kayak apa ya, kayak ibarat kita membantu orang lain itu adalah kayak orang tuh sebelumnya tuh nggak tahu nih arahnya mau kemana, tiba-tiba kita tahu, terus kita sharing, oh ternyata tuh kayak gini gitu, harusnya gini, terus orang lain tersebut terbantu, terus rasa tersebut tuh kayak timbal balik ke kita gitu efeknya. Mungkin itu kali ya kalau dari abang. Berarti bisa disimpulkan dari kesenangan tersendiri atau apa ya, pleasure tersendiri. Iya itu betul. Akhirnya buat abang terus jadi kepemimpinan itu. Kalau buat abang untuk definisi kepemimpinan abang sendiri itu gimana? Kepemimpinan yang ideal menurut abang? Menurut abang itu semacam kayak proses yang akhirnya menjadi sifat gitu, yang membentuk karakter diri kita. Harus bisa memimpin diri kita dulu sebelum jadi pemimpin. Dia bisa mengatur diri kita, mengatur bagaimana harusnya kita bertindak, terus kita bisa memberi efek tersebut kepada orang lain gitu. Nah seperti itu. Jadi kayak kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan orang lain untuk melakukan sesuatu yang positif. Kepemimpinan sebenarnya kalau dari saya sendiri susah sih, karena apa ya, betul kata abang sendiri, kadang dari diri sendiri tuh susah kayaknya iya seharus kayak ada
Cuma itu Terus dulu. nggak ada gambaran untuk memimpin orang atau memimpin orang selain kita, dan itu tuh ya benar-benar kalau kita memimpin tuh ya jalannya orang ke depan nih gimana itu tuh tergantung kita. Jadi baik buruknya orang tuh bisa juga tergantung kita kan. Kalau boleh dijabarin nih untuk kepemimpinan dari kuliah deh, biar nggak usah lama-lama. Dari kuliah tuh abang tuh ada ngambil kepemimpinan apa aja gitu? Maksud kepemimpinan tuh dalam organisasi gitu kan? Ya boleh. Oke, kalau untuk dalam organisasi itu sebenarnya dari awal masuk kuliah dulu ya. Dari awal masuk kuliah dulu pas pemilihan ketua angkatan kan dulu kan. Nah, sebenarnya diri abang sendiri nggak mau awalnya tuh kalau mau terlibat gitu kan. Biasa kan kalau maba-maba kan kayak nggak mau ikut terlibat dalam hal ini, nanti disuruh apa-apa. Udah banyak kan nonton video kalau jadi maba terusnya jangan gini-gini gitu. Terus akhirnya nggak nyalonin tuh jadi ketua angkatan apa segala. Terus akhirnya makin kesini tuh kayak timbul sendiri gitu sifat itu. Mungkin ada orang lain notice kayak orang itu harus bisa bantu yang lain gitu kan. Terus mulai dipercaya kayak jadi ketua panitia, terus ikut di kepengurusan kan dari magang, terus lanjut ke BEM, sampai akhirnya puncaknya menjadi ketua itu pas open recruitment mau kepengurusan baru. Sebenarnya dari diri abang tuh belum muncul sama sekali mau jadi calon jadi ketua gitu kan. Cuman banyak sekali yang kayak nyaranin dorong-dorong gitu lah dari teman-teman angkatan sampai angkatan yang di atas kita kan. Kakak abang pun juga kayak ayolah gitu, kalau bukan kamu siapa lagi gitu. Kamu punya ini. Ya udah, kalau ngerasa kayak udah dapat validasi dari orang lain, terus ada dorongan dari diri kita, ya udah dilanjutin aja gitu. Terlepas dari efeknya nanti gimana. Mungkin ya untuk kepemimpinan ataupun jadi ketua gitu kan beda ya bang, dari SMP SMA gitu, kayak apa ya, saya nyebutnya kamu seorang gitu. Jadi kamu seorang di kuliah tuh banyak, ada yang dari sini, ada yang dari sana, dari itu. Jadi itu karakteristik orang tuh beda-beda gitu. Kalau selama abang memimpin gitu tuh ada kayak entah karakteristik kayak baru tahu ada orang kayak gini, baru tahu ada orang yang kayak gini. Karena tuh saya pernah dengar kalau memang mau tahu orang tuh satu kepanitiaan sama mereka, jadi tuh kayak tahu dia tuh amanah atau enggak. Abang gimana? Iya, itu pasti sih baru nemu. Setiap orang pas kita udah di atas itu nampak gitu, orang-orang yang kita lihat semua kan. Berarti kita naik tangga gitu kan. Kita lihat orang-orang yang bukan di bawah kita sih, yang bisa kita lihat gitu. Oh ternyata tuh karakter orang tuh gini macam-macam lah kan. Ada yang memang bisa diandalkan bisa. Cuman yang benar-benar kayak kebaikan pun pasti ada, yang kayak pembangkang, benar-benar kayak apa ya, bisa dibilang kita bilang dia nggak terima gitu, walaupun menurut kita itu udah paling baik, walaupun yang lain juga udah terima. Mungkin itu sih, pasti ada orang-orang kayak gitu. Soalnya apa ya, soalnya gitu mandang beda kayak di SMP, SMA, anggaplah SMP, SMA tuh udah orang di lingkup itu doang, 3 tahun juga. Sedangkan kalau kuliah nih beda gitu, kayak bisa gabungan dari alumni juga, gabungan dari yang kambing juga kan. Jadi kayak apa ya, untuk jadi pemimpin di lingkungan kayak gini tuh beda gitu, pengalaman tersendiri. Kalau abang bilang tadi ada orang yang tanda bisa diandalin atau itu cara mengatasi itu gimana? Oke, nanti menarik nih. Langsung kan atau ya memang iya sih. Sebenarnya beda orang beda cara sih ya. Iya. Kalau dari abang sendiri sebenarnya lebih ke mengenal karakter orangnya sih. Tapi pas jadi ketua kemarin kan belum buat karakter satu panitia atau pengurus harian aja agak susah gitu. Itu beda sekali kepalanya masing-masing. Yang keras kepala, ada yang memang bisa diatur dan lain-lain. Cara abang tuh kayak pendekatannya beda-beda. Jadi kalau untuk orang yang udah akrab nih, kayak misal kita udah temenan dengan Fadil udah lama kan, itu beda, kayak lebih santai gitu. Terus kalau misal orang yang baru ataupun orang yang agak sensitif, itu beda lagi cara mendekatinya. Kalau abang personal gitu sih, kalau misal mau cara ngechat dia aja ada beda. Beda ya bang? Beda, komunikasinya beda intinya. Pernah nggak abang tuh salah atau apa ya, salah redaksi lah dalam menegur dia atau apa, dan itu ya penting lah gitu di pengurusan abang, nggak kayak ada konflik atau apa gitu? Bukan salah relasi sih, cuman kadang kan udah terlanjur itu ya, kayak bahasa yang lembut gitu kan buat ngatur yang secara umum gitu. Cuma
ada temannya udah terlalu akrab, kayak geli sendiri gitu jadinya. Kayak apa sih gitu kan? Iya. Karena udah akrab kan, jadi nggak perlu gitu. Cuman kalau untuk yang menyinggung apa segala, nggak tahu sih. Kalau dari abang udah sebelum ngirim tuh kayak dibaca lagi betul enggaknya gitu. Iya gitu sih intinya. Nggak tahu kalau menyinggung, tergantung dari yang baca sih. Abang tuh gambarin abang sebagai pemimpin itu gimana, Bang? Kalau dari abang ya, bisa itu sih, bisa. Kalau pemimpin kan ibaratnya orang yang bisa ngarahkan buat tujuan dari apa yang dia pimpin gitu kan. Misalnya di Indika, tujuan Indika apa sih? Itu adalah visi misi yang udah abang sama kawan-kawan canangkan gitu kan, yang udah dibuat, udah dibahas di raker, di musker dan lain-lain. Nah jadi gimana caranya biar apa yang dicapai itu tetap berada pada tracknya gitu. Kalaupun agak menyimpang ya udah kita bahas sama-sama gitu. Nah itu sih gimana biar cara menggiring semua orang yang ada terlibat di situ biar tetap pada jalur itu gitu. Emang nggak susah sih, pasti ada yang kayak nyerempeng ini, ada yang ngomong di belakang, itu pastilah. Cuman kadang yang nggak perlu kita tanggapin terlalu serius gitu. Kalau memang ada terlalu masalahnya penting baru kita bahas. Tapi kalau memang yang sekiranya nggak urgen itu mending tidak usah terlalu dipedulikan gitu. Memang sebutannya nggak bisa buat dua belah pihak tuh menang dua-duanya, nggak bisa buat dua belah pihak tuh senang sama kita. Pasti ada orang yang nggak setuju juga. Kalau dilihat kepemimpinan ini kan hal yang susah. Untuk abang terjun sendiri tuh abang bilang kan abang dari SD atau kelas apa gitu. Cuman untuk mimpin orang benar-benar kayak bagi tugas ini, kayaknya baru mulai kapan, Bang? Yang mulai kerasa atau pernah jadi ketua OSIS atau begitu, Bang? Pas SMA sebenarnya nggak terlalu aktif sih. OSIS ya bagian OSIS, cuman kalau jadi ketua tuh belum. Nah, baru di kuliah nih. Jadi untuk membagi sesuai porsinya memang agak susah. Ya jadi pas mulai jadi ketua panitia, kayak menjadi CO gitu kan, itu udah mulai bisa menganalisis tuh kayak dia ini potensinya di mana. Takutnya pun kalau salah kan belum tentu orangnya mau di situ. Tiba-tiba kita tempatkan, terus di belakang kayak ngomong kenapa mau dimasukkan sini gitu kan. Nah cara abang itu sih, lihat potensi dari mereka tuh arahnya kemana. Kira-kira bisa nggak kalau misal dia tetap di bidang ini gitu. Kalaupun memang belum pernah, bisa nggak kira-kira dia berkembang di situ. Itu sih, sekalian minta saran juga dari teman-teman, biasanya gitu. Berarti pun abang bisa dibilang tuh baru kuliah ya? Iya yang mulai aktifnya lah gitu. Zona nyaman dong, keluar dari zona nyaman dong, Pak? Nah bisa bilang gitu sih. Soalnya abang tuh termasuk yang kalau istilah bilang pendiam, introvert kata orang-orang. Lagi tren kan? Iya. Jadi kalau untuk berbaur dengan orang bisa, cuman kayak untuk menghabiskan sendirian seharian di rumah pun bisa gitu. Kadang zona nyaman orang tuh beda-beda. Kalau saya sendiri itu komunikasi kan, susah komunikasi sama orang. Cuman untuk memimpin belum kebayang lah kalau abang. Kalau abang keluar jadi zona nyaman gitu, apa sih bang yang dorong gitu? Kayak, nggak bisa, aku harus kayak gini. Dalam hal abang itu kepemimpinan. Pengen belajar sih, pengen kayak ya udah gitu, orang lain bisa gitu, kita harus bisa juga gitu kan. Terlepas dari rasa gak enak itu pasti ada kan. Kayak tadi kalau buat negur orang, awalnya negur orang pun kayak gimana negurnya ini kan. Kita buat ngobrol untuk sama semua orang aja susah gitu, apalagi buat benerin dia gitu. Intinya belajar itu sih, pelan-pelan itu akhirnya lama-kelamaan tuh biasa gitu. Kalau istilahnya dibawa ke perasaan, kalau misalnya ada yang negur, apakah tetap ada? Itu pasti tetap ada, masih sampai sekarang. Cuma cara kita ngendel-nya aja sih, makin kesini tuh kayak makin lebih dewasa lah gitu kan. Jadi bisa terima yang baik ataupun yang buruknya gitu. Anggap abang keluar dari zona nyaman untuk kuliah. Nggak menutup kemungkinan nggak cuma abang, tahun-tahun di bawah abang tuh juga pasti mikirnya kayak kuliah nih mungkin nggak tahu lah, mungkin ada yang masih mau tetap di zona nyaman, masih di zona nyaman, ada juga yang mau keluar dari zona nyaman. Saran abang untuk perkuliahan tuh gimana sih? Kayak kalau menurut saya tuh kalau memang kuliah tuh memang harus berubah gitu, kayak memang kuliah tuh benar-benar ya berubah, kayak apa yang kurang di kuliah tuh bisa dapetin, apalagi S1 gitu kan. Kalau S2 ya mungkin ya udah fokus lah kan untuk nyelesain cepet-cepet gitu, jadi nggak terlalu bisa nikmatin. Untuk S1 lah
Untuk abang tuh gimana? Untuk saran kayak orang tuh yang nggak mau keluar dari zona nyaman gitu. Iya, sayang aja sih kalau misal nggak mau belajar gitu kalau udah S1. Soalnya kan sebenarnya S1 ini kayak yang nampak awalnya tuh kayak output atau akumulasi dari apa yang udah kita pelajarin dari SD sampai SMA kan. Kita ketemu orang-orang baru, yang ada yang baru ketemu udah PD-nya udah luar biasa kan, ada yang kayak gitu. Ada yang emang pemalu, ada yang macam-macam lah kan karakternya. Terus kalau misalnya kita nemu orang yang kayak orang ini hebat, orang ini bisa berprestasi kayak gini ya. Sebenarnya kalau dari diri abang, momen-momen kayak gitu yang memotivasi. Di pas di kuliah kan kayak makin luas tuh kita ngeliat kemana gitu kan. Kita lihat orang kayak gini, orang kayak berhasil bisa kayak gimana. Ternyata awalnya tuh dia tuh mulai berkembang atau belajarnya tuh ya itu tadi, mulai kayak dari zaman kuliahnya dia bisa mulai mandiri, mulai ikut organisasi dan lain-lain. Seperti itu sih. Kalau abang lah, abang lihat diri abang dari SMA sampai kuliah ini tuh gimana menurut abang, kayak entah dalam kepemimpinan atau apa gitu, kayak abang tuh berubah seberapa jauh gitu? Oh, kalau dari segi kepemimpinan berubah sih. Berubah banget tuh bang. Kalau dulu SMA untuk apa ya, ngomong kayak gini aja mungkin nggak selancar ini gitu. Bisa ngomong, cuman ide kita udah bagus, cuman apa yang kita sampaikan tuh belum tentu keluar semuanya gitu kan, karena jarang terlibat. Ya udah pas kuliah ini kan mulai ikut organisasi, mulai aktif kayak apa ya, diskusi dan lain sebagainya. Kata orang kan practice make perfect, makin sering ngomong kita dengan orang-orang, makin sering berinteraksi, makin terbiasa kan. Nah, mungkin momen-momen itu kali yang mungkin lebih diperbanyak pas kuliahnya. Memang apa ya, kadang tuh seneng sih tengok ada perubahan. Iya. Jangan kan besar deh, kecil juga. Dari apa ya, dari kita yang sebelum di mana tuh kayak ternyata udah berubah, ini bagus juga tuh. Kita bahas deh untuk masa kepemimpinan abang, untuk struggle atau kesulitan yang apa ya, pas abang di organisasi itu memang benar-benar struggle gitu, entah kayaknya kurang, kok nggak ada yang dengerin ya, kok nggak ada yang itu. Untuk struggle tuh ada nggak? Kalau misalnya struggle pasti ada sih ya. Cuman kalau ditanya berat enggaknya, yang pasti tergantung keadaannya. Maksudnya pas lagi situasi, pas kepemimpinan abang kan pas COVID kan kemarin kan. Iya. Nah, itu awal pertama sekali. Kalau dibilang gampang ya udah gampang, beda karena nggak banyak terjun ke lapangan. Cuma susahnya juga ada kan. Kita ngubah semua prokja yang awalnya offline. Nah, itu semua online atau daring, mulai dari kayak pekan kimia itu daring pertama kali angkatan abang. Terus dari angkatan abang tuh pertama kali ya. Terus apa lagi ya, Altinidab daring pertama angkatan abang. Terus pekan kimia apa sih, DN daring. Terus peptida dibatalkan. Nah itu paling momen paling itu paling kerasa lah. Semua kayak keputusan yang diambil tuh kayak salah semua gitu. Kayak semua mandang kita tuh salah, padahal kita tuh cuma menyampaikan informasi gitu. Kita udah siap kan cari alternatif, udah jauh sekali diskusi jauh waktu sebelum peptida minta izin. Bahkan dari abang sendiri yang nemenin itu, mereka yang BEM gitu, inisiasi teman-teman ketua umumnya. Mungkin jiwa-jiwa itu kali muncul ya, abang buat kalian grup kan, ada kan semua ketua umum kan, jadi abang inisiasi kayak kumpul semua ketua umum, bahas gimana mereka tuh persiapannya. Terus ada yang nunggu ini, ada yang udah survei dan lain-lain. Nah akhirnya kita minta temankan dulu tuh dengan BEM, ketemu Pak Dekan, Pak Wakil Dekan, buktinya berapa kali ketemu ya, lebih dari sekali lah intinya. Akhirnya dapat lampu hijau kemarin, diizinkan, cuman jaraknya dibatasin dan lain-lain. Dan tiba-tiba pas H-2 atau H-3 itu dibatalkan. Nah, dari Prodi nggak setuju. Sementara kita udah nginfokan ke anggota. Iya. Nah, dan itu benar-benar H-2, 3. Nah gimana lah, bayangkan lah rasanya, kayak semua tuh nyalahin kita gitu. Ya ngerti sih kan, mereka udah kerja keras apa segala. Terus kita coba cari alternatif apapun, ternyata emang nggak diizinkan. Nah itulah mungkin paling terasanya di situ gitu. Kayak mulut-mulut orang tuh mulai kedengaran gitu kan, grup yang di depan kita baik, terus ternyata di belakang tuh ngomongnya gini gitu.
Gila, nggak kebayang sih. Iya, paling kerasa kemarin. Yang awalnya orang aja nengok COVID tuh kayak apa sih paling libur berapa hari gitu, dan itu tuh ngehambat berapa program besar loh, itu DN, PEP3 sama PEKIN juga kan, Agnida. Itu abang gimana sih bang, kayak apa ya, kepikiran kayak harus kayak gini langsung cepet, bisa dibilang cepet tanggap banget untuk terhadap situasi gitu. Kemarin pas cerita itunya tuh pas lagi abang di perjalanan, pokoknya mau ke Pontianak, baca itu kan, ya Allah sakit tadi kan, dengar orang-orang anak di grup kayak ngomong ini itulah. Padahal kita udah berusaha gitu kan, support tenaga, cuman karena nampaknya kayak gitu, jadi semua yang salah itu dilimpahkan di kita gitu. Kita cuma nyampaikan informasi kan, buktinya udah ini, setiap rapat kita sampaikan hasilnya kayak gini. Kita udah menginisiasi semua IMA buat ngadain pertemuan atau gimana, akhirnya kayak gitu. Nah, akhirnya proyek itu nggak dilaksanakan, terpaksa bersama. Cuman ya pastilah masih ada yang nggak terima, harusnya bisa gini. Tapi ya mau nggak mau itu udah terus lagi gitu. Cuman syukurnya proja lain bisa beradaptasi tuh, kayak Agnida, Pekan Kimia, DN itu bisa selamat gitu dengan konsep yang baru. Ya udah, intinya gitulah, tetap dipikirkan konsepnya kayak gimana. Baru lanjutnya semua itu di awal struggle-nya kerasa banget. PEP3 itu berarti tidak Enggak, untuk angkatan 19 berarti. Iya. Ada. Itu kalau boleh tahu nih bang, nggak usah terlalu tinggi dapat, tapi untuk kenapa bisa dari dekan nggak apa-apa, sedangkan untuk dari prodi yang mungkin seharusnya lebih tahu gitu tuh akhirnya nggak mengizinkan gitu. Kenapa? Karena awalnya dari dekan bolehkan kan, terus ke wakil dekan, apalagi wakil dekan kemarin kan, wakil dekan yang sebelumnya itu benar-benar sangat setuju dia tinggal, karena udah lama kan kita nggak kegiatan keluar katanya kan, ini biar refreshing lah katanya, biar nggak itu terus juga udah longgar, tapi protokol kesehatan tetap ditetapkan katanya kan. Itu benar-benar udah positif kan, pokoknya minggu-minggu itu tuh tiap hari lah mikirkan tentang gimana sih PEP3 gitu kan. Sebenarnya harusnya ke kepanitiaan kan, cuman karena Bang Ketua Indika kayak ngerasa juga gitu bebannya tuh kerasa banget, karena paling pemegang tanggung jawab lebih tinggi lah gitu kan. Iya. Terus tiba-tiba pas itulah H-2 atau H-3 ya, dari prodi nggak setuju karena katanya Pak Dekan nggak berubah pikiran atau gimana lah kayaknya. Ya udah, karena dari prodi kan yang naungin kan, Pak Dekan nggak mau ngambil konsekuensi, nggak mau takut dibekukan atau apa, namanya gitu. Nah, risikonya itu harus diterima pengurus yang di apa ya, menanggungnya gitu. Untuk posisi itu waktu itu abang jadi posisi apa? Udah ketemu. Itu paling berat rasanya. Itu berarti dari pihak mana aja yang nyampe abang? Apanya? Panitia. Nah, kerasa. Cuman nggak secara langsung. Teman-teman banyak yang ngerasain. Ada yang dari guru lah pasti kan katanya. Yang awalnya kayak sahabat akrab gitu kan, tiba-tiba papasannya lewat dasar itu. Tapi untungnya sih sampai selesai itu, kalau yang dari abang lihat tuh aman semua. Cuma masalah itu gitu, habis selesai PEP3 udah bisa dirangkul semua lagi. Itu berarti struggle-nya besar ya? Saya nggak kebayang capeknya di situ. Saya kira untuk struggle-nya itu kayak mungkin untuk kesulitan berbicara atau nggak tahu sih gimana sih ranah-ranah kerja untuk setiap ini, tapi ternyata itu ya paling utama. Struggle-nya sampai melibatkan program besar gitu ya. Untuk caranya lagi, cara abang kayak bangkit dari struggle gitu, kayak itu berarti sahabat akrab abang sendiri udah itu, untuk dari perubahan yang tiba-tiba H-2 nggak jadi, itu tuh abang cara bangkit dari kesulitan atau masalah kayak gitu gimana bang? Setelah yang cari alternatif memang nggak ada kan, ya udah kita udah jelasin semaksimal mungkin kalau memang ini yang udah kita lakukan, intinya kita buktikan lah kalau kita tuh udah kerja keras gitu buat ngusahain gimana biar proyek ini tetap dijalankan. Tapi kan kembali lagi lebih baik proyeknya tidak dilaksanakan tapi semua berdasarkan aturan ataupun kesepakatan bersama, daripada abang maksa kan, maksa tetap dilaksanakan tapi yang ikut cuma 1-2 orang gitu. Jadi kembali gitu, itu karena itu kesepakatan bersama, jadi jalanin aja gitu sampai selesai. Yang penting kesana makin lupa lah mereka masalahnya. Iya, karena banyak program baru juga kan, program lain udah gitu. Mungkin karena capek juga kemarin kan, udah persiapan udah matang banget, udah ngumpulin barang apa ini. Nah, mungkin pada apa ya, muncak lah gitu, sampainya terakumulasi semua disampaikan unek-uneknya.
Targetnya di itu sih, ngambil itu juga keputusan. Karena abang udah terlalu capek kan. Kadang kalau capek tuh buat ngambil keputusan tuh susah banget. Soalnya abang juga mikir gimana biar ini tetap dijalankan. Kemarin tuh masih tetap mikir biar dijalankan. Terus konsepnya tuh benar-benar berubah gitu, kayak pembukaannya online dan lain-lain. Tetap menang dua belah pihak kita lah ya bang. Tetap cuman dari ketua panitia, abang sering diskusi juga dengan ketua panitianya. Ya udah nggak apa-apa, kerja jangan dipaksa kan ini. Tidak kesepakatan berarti memang nggak usah dipaksain nggak apa-apa. Itu bagus ya, untuk dari abang sendiri pun selalu apa ya, berkoordinasi dengan panitia yang berangkat, yang bersangkutan juga, dan juga apa ya, nggak terlalu gegabah lah dalam itu, dalam mengambil keputusan. Karena apa ya, mungkin bagi keputusannya itu memandangnya tuh Prokja kan, cuma bisa jadi merambat kemana-mana, entah Prokjanya dibekukan, entah himanya dibekukan, bisa jadi begitu. Dan itu menarik sih untuk skill yang abang punya nih, untuk tindakan yang abang punya, habis itu pilihan yang abang pilih itu dapat dari mana gitu bang? Atau memang abang tuh kayak orangnya tuh memang hati-hati, apa dipikirin dari jauh-jauh tadi gitu? Kalau dibilang hati-hati, ya bisa dibilang gitu sih. Setiap apa yang mau disampaikan itu selalu dipikirkan lah gitu. Bahkan untuk tadi kan ngetes atau ngirim chat kepada setiap anggota pun kayak pikir-pikir dulu, takut ada typo ataupun menyinggung. Mungkin itu juga sih. Kayak setiap apa yang mau dilakukan itu diperhitungkan dulu gitu. Belajar dari itu juga. Pokoknya ya itu efek tadi tuh, kita salah ambil keputusan, efeknya nanti ke yang banyak. Bisa jadi tadi buruk-buruknya imam bisa dibukukan dan lain-lain. Itu kan gara-gara keputusan kan? Gara-gara keputusan itu fatal banget kalau misal salah ambil. Ini gini deh, skill kepemimpinan yang menurut abang tuh perlu agar apa ya, mungkin di struggle abang tuh mungkin ada yang kurang di entah apa gitu kan, entah waktu itu abang belum dapat, ternyata belum belajar dari kesalahan, saya perlu skill untuk kayak gini. Menurut abang skill untuk pemimpin yang ideal gimana bang? Sebenarnya ada banyak sih skillnya. Kalau untuk yang memang harus perlu diperhatikan gitu kan, mengambil keputusan yang tepat sih itu. Cara mengambil keputusan yang tepat. Karena kita makin sering terjun itu, berbagai masalah akan bermunculan gitu, mulai dari yang ringan, mulai dari yang sedang sampai ke yang paling berat. Beda tingkat masalah, beda juga cara penanggulangannya. Nah itu sih yang harus belajar, sering-sering komunikasi lah. Tadi kalau Fadil kan unggul di situ kan, jadi manfaatkan benar-benar apa yang bisa kita miliki. Kalau abang itu tadi mungkin positifnya dari abang tuh bisa bisa mandang dari cara orang lain gitu. Itu sih bisa menyesuaikan dari diri dia tuh mandang sesuatu tuh kayak gimana gitu. Nah jadi komunikasinya juga enak. Jadi kalau menurut pandangannya itu gimana, diskusikan, kita tarik benang merahnya, terus kita putuskan gitu. Itu sih. Berarti ya bisa disimpulkan untuk Bang Valerian sendiri dari pembicaraan ini tuh yang saya tangkap tuh untuk apa ya, pandai sebagai pemimpin ya, pandai untuk memposisikan diri sebagai orang lain tuh. Jadi tuh kalau saya dari pandangannya itu gimana sih untuk saya ngambil keputusan, dan keputusan abang tuh menurut saya tuh apa ya, saya juga nggak nyangka kayak abang sampai ngumpulin hima-hima ya, kata abang ya, untuk diskusi gitu ya. Itu tuh berarti untuk keputusan abang yang benar-benar buat tuh benar-benar matang banget sih menurut saya. Dan nggak tahu kemarin itu muncul dari karena mungkin dari Hindika yang paling dekat kali aja Iya. Tanya di grup terus nggak tahu bisa untungnya tuh mereka tuh bisa kumpul semua gitu. Yang kenal tuh abang cuma 1-2 orang yang benar-benar kenal gitu. Ya udah kenal di situ lah rata-rata. Ya itu tapi kayak panggilan dari Iya itu amazing banget sih untuk apa ya. Menurut saya memang pemimpin yang ideal tuh memang harus bisa memposisikan sebagai anggotanya sih. Yang dia pimpin tuh gimana sih, kalau dipimpin sama dia tuh kita bisa lihat dari segi dia tuh gimana. Dan juga untuk pemimpin tuh harus memiliki apa ya, pengambilan keputusan yang tepat memang. Karena kalau memang pemimpin tuh menurut saya, kalau memang kata-kata pemimpin tuh mutlak. Jadi memang kalau udah bersedia mengikuti pemimpin itu, ya udah memang harus ngikutin kata-kata dia. Jadi itu keputusan pemimpin ini memang apa ya, krusial menurut saya. Iya. Dan ya mungkin itu sih mungkin 2 skill ideal ya untuk pemimpin. Mungkin sisa-sisanya atau apa, skill pandai ngomong atau apa itu tuh tapi bisa ditingkatkan lagi. Iya, itu mengikuti lah.
Mungkin itu sih untuk pembicaraan kita hari ini. Tapi untuk menutup itu deh, pesan-kesan abang terkait tema hari ini atau tentang apa ya, pesan abang untuk orang yang mau apa ya, kurang mau berubah di kuliah juga, dan untuk apalagi terjun di kepemimpinan, menurut abang itu gimana? Boleh dikasih pesan kesan bang? Oke, untuk teman-teman yang baru mulai kuliah ataupun udah di akhir-akhir ataupun yang masih dalam masa perkuliahan intinya, kalau misalnya mau berubah itu disarankan banget gitu, apalagi untuk yang awalnya jadi pemalu, awalnya nggak mau ikut apa-apa gitu, intinya mau berubah lah demi dirinya biar kedepannya bisa lebih baik, entah itu dia jadi pemimpin ataupun dia berpartisipasi dalam event dan lain sebagainya, itu silakan banget gitu. Saat inilah saatnya gitu. Jadi rugi banget kalau misal kalian nggak mau ambil kesempatan ini, karena dari sini tuh kalian bakal menemuin gitu, ternyata tuh ada banyak jalan, cara pandang orang tuh ternyata beda-beda. Jadi yang awalnya kita mandang dunia tuh kayak gini, pas kita jadi pemimpin ataupun pas kita berani untuk keluar dari zona nyaman, kita wawasan kita tuh makin luas gitu. Oh ternyata ada banyak opsi, ternyata jalan tuh nggak cuma ini dan lain sebagainya. Intinya itu sih, makin sering, makin berani kita keluar dari zona nyaman, makin banyak referensi yang kita punya. Kalau untuk kesan lah, untuk kesannya pada pembicaraan hari ini gimana? Kesan? Kesannya apa ya? Semoga bisa menginspirasi aja sih, walaupun ini dari pengalaman yang pribadi ya. Tentunya masih banyak kurangnya juga, masih belajar juga, tak belajar juga. Cuman intinya itu tadi, kalau misal teman-teman mau berubah ataupun ingin berani keluar dari zona nyaman, itu sangat disarankan ya. Itu mungkin untuk pesan-pesan dari pemateri hari ini ya. Intinya untuk pesan itu ya, untuk kuliah tuh jangan takut untuk berubah, karena tuh apa ya, pernah dengar dari dosen juga tidak salah, kayak memang masa-masa untuk senang-senang tuh S1, jadi masa-masa bisa serius juga tuh S1, karena S2 tuh mungkin udah mulai ngejar-ngejar umur juga, untuk ngejar profesi juga. Sedangkan untuk S1 juga tuh, untuk S1 tuh tempat dimana tuh buat explore, benar-benar manfaatin apa sih yang kurang dari diri sendiri. Dan untuk kesannya tuh makasih juga untuk abang sendiri yang udah datang, dan saya yakin untuk pemirsa di rumah pun atau yang nonton video ini tuh memang pasti berguna lah untuk materi kepemimpinan ini. Mungkin sekian. Terima kasih kepada Bang Novalerian selaku guest star pada judul untuk Cemtalk hari ini tuh kepemimpinan, bagaimana pemimpin itu memimpin. Saya Fadil Al-Faridi sebagai moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Cemtalk selanjutnya. Dadah.